Banyak orang percaya kalau seseorang benar-benar suka, pasti ia akan berani mengungkapkannya dengan kata-kata. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Dalam hubungan manusia justru yang lebih sering terjadi adalah sebaliknya. Perasaan jarang diucapkan langsung melainkan bocor lewat perilaku. Senyum yang tak bisa ditahan, tatapan yang bertahan lebih lama dari biasanya, atau sikap kecil yang terasa berbeda hanya ketika diarahkan padamu. Hal-hal sederhana ini sekilas tampak remeh, tapi seringkali menyimpan makna yang jauh lebih. Epictetus, filsuf Stoik, pernah berkata, belajar membaca kenyataan apa adanya bukan sekadar ilusi pikiran. Kalimat ini mengingatkan kita untuk tidak hanya menunggu pengakuan, tapi juga berani mengamati tanda-tanda halus yang lebih jujur daripada kata-kata. Dan itulah yang akan kita bahas dalam video ini. 8 bukti psikologi yang menunjukkan seseorang menyukaimu meski ia tak berani mengaku. Bukan sekadar teori cinta receh, tapi kita kupas dengan psikologi modern dan kebijaksanaan Stoikisme. Maka pastikan kamu tonton video ini sampai akhir karena setiap bukti akan membawa kita naik level dari tanda paling samar hingga tanda paling jujur yang hampir mustahil dipalsukan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan dukung channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang Stoikisme, psikologi, dan pengembangan diri. Sekarang mari kita mulai. Bukti 1. Tatapan yang bertahan lebih lama. Bukti 1. Tatapan yang bertahan lebih lama. Bukti pertama biasanya muncul dari hal yang paling sederhana. Tatapan mata. Mata memang sulit berbohong. Seseorang yang diam-diam menyukaimu seringkali tanpa sadar menatapmu lebih lama dari seharusnya. Bukan sekadar melihat, tapi seolah ada pesan yang ingin ia sampaikan tanpa kata. Dalam psikologi, kontak mata yang intens terbukti dapat memicu pelepasan oksitosin, hormon yang menciptakan rasa nyaman, percaya, dan keterikatan emosional. Itulah sebabnya tatapan panjang sering terasa berbeda. Ada getaran emosional yang tidak mudah disamarkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak langsung larut dalam tafsir. Tatapan bisa berarti banyak hal dan satu momen saja tidak cukup untuk jadi kesimpulan. Yang penting adalah konsistensinya. Apakah tatapan itu berulang hanya diarahkan dan terasa berbeda dibanding ia melihat orang lain? Di level awal ini, tatapan yang bertahan lebih lama memang bisa menjadi sinyal ketertarikan emosional. Namun, tugas kita adalah mengamatinya dengan jernih tanpa berasumsi berlebihan. Karena justru ketenangan dalam membaca tanda itulah yang membedakan kebijaksanaan dari sekadar ilusi. Bukti 2. Bahasa tubuh mengarah padamu. Bukti 2. Bahasa tubuh mengarah padamu. Setelah tatapan, tanda berikutnya bisa kamu lihat lewat bahasa tubuh. Perhatikan bagaimana ia menempatkan dirinya saat berada di dekatmu. Tubuhnya condong ke arahmu. Posturnya terbuka. Bahkan arah kaki seringkali menghadap kepadamu meski sedang sibuk dengan orang lain. Dalam psikologi hal ini dijelaskan lewat mikro. Gerakan kecil, cepat, dan spontan yang sulit dikendalikan. Tubuh manusia merespons ketertarikan dengan menciptakan kedekatan. Seolah ada magnet tak terlihat yang menariknya mendekat. Di sini tubuh menjadi refleksi bawah sadar ia bergerak lebih cepat daripada pikiran sempat menyensor. Karena seseorang bisa saja menahan ucapannya, tapi tubuhnya tetap membocorkan apa yang ia rasakan. Marcus Aurelius pernah menulis, banyak hal tampak seolah-olah nyata, padahal hanya sekadar kebetulan. Itulah sebabnya kamu perlu bijak. Satu gestur belum cukup untuk jadi kesimpulan. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensinya. Apakah tubuhnya selalu bergerak ke arahmu bahkan ketika ia tidak sadar? Di level kedua ini, tubuh sudah mulai bicara sebelum lisannya. Sebuah tanda halus yang bisa memberi petunjuk selama kamu mengamatinya dengan tenang, bukan dengan prasangka. Bukti 3. Perubahan mood saat kamu hadir. Bukti 3. Perubahan mood saat kamu hadir. Tanda berikutnya muncul bukan dari tatapan atau bahasa tubuh, melainkan dari perubahan suasana hati. Ada orang yang tiba-tiba jadi lebih ceria saat kamu datang. Ada yang terlihat lebih antusias. Ada pula yang justru mendadak gugup kehadiranmu seolah mengubah atmosfer emosinya. Psikologi menjelaskan fenomena ini lewat konsep state-dependent emotion. Suasana hati seseorang bisa berubah drastis hanya karena ada stimulus emosional tertentu. Dan bila stimulus itu adalah dirimu, maka wajar bila energinya terasa berbeda. Lebih hidup, lebih semangat atau justru kikuk tak terkendali. Marcus Aurelius pernah menulis, jiwa manusia berwarna sesuai dengan pikirannya.
Jika kehadiranmu mampu menggeser suasana hatinya, itu menandakan bahwa kamu sudah memberi warna khusus dalam pikirannya. Namun, seorang stoik akan mengamati hal ini dengan jernih. Perubahan emosi bisa jadi kebetulan, bisa juga tanda. Kuncinya adalah kepekaan. Apakah kehadiranmu selalu membawa perbedaan yang konsisten? Di level ketiga ini, tanda sudah bergerak karena emosi. Kamu bukan lagi sekadar sosok yang dilihat matanya, tapi sudah menjadi pemicu perubahan dalam dirinya. Bukti 4. Mengambil perhatian pada detail kecil, musik. Bukti 4. Mengambil perhatian pada detail kecil. Tanda berikutnya bisa terlihat dari ingatan kecil yang tidak biasa. Seseorang yang diam-diam menyukaimu seringkali mampu mengingat detail remeh yang bahkan kamu sendiri sudah lupa. Mungkin ia tahu warna baju yang sering kamu pakai, makanan favoritmu, atau potongan cerita sederhana yang kamu lontarkan sambil lalu. Dalam psikologi ini dijelaskan lewat selective memory. Otak lebih mudah menyimpan informasi yang punya muatan emosional. Artinya, setiap hal kecil tentangmu bukan hanya lewat begitu saja, tapi disimpan karena ada perasaan yang melekat di baliknya. Marcus Aurelius pernah menulis, nilai seseorang tampak dari apa yang ia perhatikan. Jika ada orang yang mengingat detail tentangmu itu, berarti kamu sudah menjadi salah satu hal yang ia anggap bernilai. Bagi seorang stoik, tanda ini bukan alasan untuk berbangga diri. Sebaliknya, gunakan sebagai cermin. Sejauh mana keberadaanmu beresonansi dalam pikiran orang lain, itu menunjukkan kedalaman perhatian, bukan sekadar basa-basi. Di level keempat ini, sinyal sudah bergerak ke ranah pikiran. Kamu bukan hanya sekedar hadir di matanya atau mempengaruhi emosinya, tapi sudah menempati ruang di memorinya. Bukti 5. Mencari alasan untuk terhubung. Bukti L. Mencari alasan untuk terhubung. Semakin dalam perasaan seseorang, semakin sulit baginya untuk hanya diam. Itulah mengapa tanda berikutnya sering muncul dalam bentuk usaha nyata untuk terhubung. Perhatikan polanya, tiba-tiba menyapamu di chat dengan topik sederhana. Ia nimbrung dalam obrolan yang sebenarnya tidak terlalu penting baginya. Atau ia sengaja lewat di dekatmu meski ada jalur lain yang lebih cepat. Alasan yang ia gunakan memang tampak sepele, tapi tujuan sebenarnya adalah memastikan ia tetap hadir dalam hidupmu. Psikologi menjelaskan hal ini dengan proximity effect. Semakin sering kita dekat, baik secara fisik maupun digital, semakin besar peluang tumbuhnya rasa akrab. Otak manusia merespons kedekatan berulang sebagai sinyal keintiman. Meskipun interaksinya singkat, Seneca pernah menulis, kedekatan memperlihatkan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya singgah. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa seseorang yang berulang kali hadir meski lewat alasan kecil sebenarnya sedang menempatkanmu sebagai prioritas emosional. Namun seorang stoik akan tetap membaca tanda ini dengan tenang. Kedekatan bisa jadi jembatan menuju ikatan, tapi juga bisa sekadar dorongan sesaat. Bedanya terlihat dari ketulusan. Apakah ia hadir karena benar peduli atau hanya ingin mengisi kekosongan? Di level kelima ini, tanda sudah semakin jelas. Ia tidak lagi hanya bereaksi spontan, tapi mulai mengupayakan langkah sadar untuk berada di orbit hidupmu. Bukti 6. Cemburu terselubung. Bukti 6. Cemburu terselubung. Ketika perasaan semakin dalam, biasanya muncul tanda yang sulit disembunyikan. Cemburu terselubung. Ia mungkin tidak pernah berkata langsung, tapi reaksinya sering terlihat ketika kamu dekat dengan orang lain. Wajahnya berubah, sikapnya menjadi lebih hati-hati, atau ia tiba-tiba berusaha tampil lebih baik. Dalam psikologi ini dijelaskan dengan social comparison theory. Manusia cenderung menilai dirinya dengan membandingkan ke orang lain. Apalagi jika menyangkut orang yang dianggap penting. Ketika ada sosok lain yang mendekatimu, ia merasa posisinya terancam sehingga muncul reaksi cemburu meski ia berusaha menutupinya. Dari kacamata stokisme penting untuk diingat. Cemburu lahir dari rasa takut kehilangan, bukan dari kekuatan cinta. Artinya, cemburu tidak selalu bukti ketulusan, melainkan refleksi dari kelemahan batin. Cinta yang sehat tumbuh dari keberanian memberi, bukan dari rasa takut direbut. Maka sebagai seorang stoik, kita perlu menyikapi tanda ini dengan tenang. Cemburu bisa jadi sinyal perasaan mendalam, tapi juga sekaligus ujian kedewasaan. Apakah ia mampu mengelola emosinya atau justru larut dalam kecemasan? Di level KN ini, bukti sudah masuk ke ranah perasaan mendalam.
Tanda ini menunjukkan bahwa posisimu di hatinya bukan lagi sekadar orang yang menarik, tapi orang yang penting hingga membuatnya takut kehilangan. Bukti 7. Memberi dukungan tanpa diminta. Bukti 7. Memberi dukungan tanpa diminta. Semakin dalam perasaan seseorang, tanda berikutnya tidak lagi berhenti di ranah emosi, melainkan berubah menjadi tindakan nyata. Salah satu tandanya adalah ketika ia selalu hadir untuk mendukungmu bahkan tanpa kamu meminta. Ia mungkin memberi semangat saat kamu ragu, membelamu ketika ada yang meremehkan atau sekadar meninggalkan komentar positif ketika kamu mencoba sesuatu yang baru. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang peduli, ia tetap konsisten menjadi penyemangatmu. Dalam psikologi ini disebut prosocial behavior, perilaku menolong yang muncul dari ikatan emosional. Orang yang benar-benar peduli rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanannya, demi memastikan kamu merasa kuat dan tidak sendirian. Seneca pernah menulis, orang bijak hidup untuk dirinya, tapi juga memberi ruang bagi orang lain. Dukungan yang tulus tanpa pamrih adalah wujud nyata dari prinsip ini. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi menaruh kepentinganmu sebagai sesuatu yang bernilai. Namun, seorang stoik akan selalu membaca tanda ini dengan kejernihan. Dukungan bisa lahir dari rasa peduli yang dalam, tapi bisa juga hanya demi citra sesaat. Maka yang penting bukan besar kecilnya dukungan, melainkan konsistensi dan ketulusannya. Di level ketujuh ini, bukti psikologi sudah bertransformasi menjadi aksi nyata. Perasaan yang tadinya hanya diam kini mengekspresikan diri dalam bentuk keberpihakan yang tidak bisa dipalsukan. Bukti 8. Kebahagiaan hanya karena kamu ada. Bukti del kebahagiaan hanya karena kamu ada. Tanda yang paling jujur dan hampir mustahil disembunyikan adalah kebahagiaan sederhana yang muncul hanya karena kamu hadir. Lihatlah bagaimana wajahnya berubah, senyumnya lebih lebar, matanya lebih hidup dan auranya seolah membawa kehangatan baru. Hadirmu membuat harinya terasa lebih ringan tanpa ia perlu berkata apapun. Psikologi menjelaskan ini lewat peran dopamin dan oksitosin, dua hormon yang berhubungan dengan rasa nyaman, bahagia, dan ikatan emosional. Hanya dengan melihat orang yang disukai, otak melepaskan zat kimia bahagia yang mampu mengubah mood seketika. Itulah mengapa meski interaksinya kecil atau bahkan hanya sekadar melihatmu dari jauh, ia bisa merasa hidupnya lebih berarti. Seneca pernah menulis, kebahagiaan sejati tampak dari hal kecil yang membuat hati cukup dan benar ketika seseorang bisa merasa damai hanya dengan keberadaanmu tanpa perlu hadiah besar atau kata manis. Itulah tanda bahwa perasaan itu tulus. Di level KL ini, perasaan sudah mencapai titik paling murni. Bukan lagi sekadar bahasa tubuh, perubahan emosi atau dukungan nyata, tetapi sebuah kebahagiaan yang lahir dari dalam hati, sulit dipalsukan, dan jujur apa adanya. Penutup, dari dalam bukti tadi kita belajar satu hal penting. Perasaan manusia seringkali bergerak dalam diam dan jarang hadir lewat pengakuan besar. Yang bisa kita lakukan bukanlah menebak-nebak atau merasa lebih tinggi hati, melainkan belajar membaca manusia dengan lebih bijak. Seorang stoik akan memilih untuk tetap jernih. Marcus Aurelius pernah menulis, kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, tapi kita bisa mengendalikan sikap kita sendiri. Artinya meskipun kita menemukan tanda-tanda itu, tugas kita adalah menyikapi dengan tenang, tidak jumawa, dan tidak larut dalam ilusi. Sekarang renungkan pertanyaan ini. Adakah seseorang dalam hidupmu yang menunjukkan tanda-tanda itu meski tak pernah terucap? Sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang stoikisme, psikologi, dan pengembangan diri. Dan tuliskan pengalamanmu di kolom komentar karena siapa tahu kisahmu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah kuat, tenang, dan bijak dalam menjalani hidup.